Pelecehan dari bapak mertua ini berat ya, berat banget ya. Memang kadang-kadang kita sering lihat baik di sinetron, tapi ternyata ada ya. Duh, ya. Nah ini satu-satunya hanya bisa bicara sama suami memang, dan keputusan itu ada di suami. Kalau suami rupanya masih pro sama orang tuanya, kita juga nggak bisa kotak-katik gitu. Kita nggak usah kotak-katik. Nah ini harus juga sudah dibicarakan, ranahnya bukan hanya di istri saja yang, karena kalau istri saja yang ngomong ini nanti bahaya ya, kita yang terinjak-injak gitu. Karena ini kan kasusnya udah cukup parah ya. Nah, tapi itu tadi sekali lagi ya, inilah mungkin salah satu juga mengapa diminta kita kalau kita sudah berumah tangga hidup mandiri ya, salah satunya dikhawatirkan seperti ini ya, salah satunya itu. Tapi kalau ini sudah kejadian dan saya nggak tahu ya pelecehan seksualnya sampai apa, apakah hanya dipegang-pegang saja atau sampai hubungan intim ya, kan tidak ada informasinya ya. Tapi kalau sudah dipegang-pegang saja itu harus, dan sudah dilapor dan suami yang memutuskan. Karena ini harus suami memutuskan. Tapi saya yakin juga suami sakit kepala nih sebetulnya. Ya. Suami yang bapaknya begini sakit kepala ini, ya, dia juga bingung mau gimana, dia juga bingung. Jadi menurut saya kasih waktu untuk dia bagaimana istri, termasuk juga selain nafkah tadi ya, pelindung dari hal-hal seperti ini gitu. Ya, tapi sekali lagi karena ini berat, maka kasih waktu ya, kasih waktu diri kita juga dan kasih waktu suami. Tapi kalau bisa sekarang menghindar dulu, tidak bersama di dalam satu rumah. Itu gimana caranya menghindar ya, kontrak kayak kos kayak, karena itu sudah saatnya untuk menghindar. Atau saya nggak tahu juga nih, memang satu rumah kah atau memang lain rumah tapi suatu ketika datang, saya belum tahu juga karena informasinya tidak sedetil itu. Tapi sekali lagi karena ini berat dan suami juga mungkin mau pecah kepalanya itu gara-gara urusan ini, maka kasih waktu ya, kasih waktu, banyak istighfar ya. Maksudnya canggih apa Bu Aisyah? Rupanya yang dimaksud canggih atau sophisticated ini adalah otak yang lahir pada manusia di zaman-zaman berikutnya, zaman-zaman era-era baru, daya tampung memori data-datanya lebih banyak. Ya. Sama seperti laptop zaman dulu dengan zaman sekarang. Laptop zaman sekarang bisa lebih banyak menampung data-data dan bisa lebih cepat untuk ya mengakses data-data. Artinya ananda kita yang ada di rumah sekarang, yang generasi Z dan generasi Alpha, lebih canggih lagi otaknya. Ya. Untuk itu saya ingin ingatkan kembali, stop untuk melabel anak-anak kita generasi baru dengan istilah negatif. Ya, ini cara untuk menata pikiran positif itu. Stop untuk bilang mereka generasi mecin. Emang kenapa Bu mecin Bu? Enak lagi. Tapi pakainya secuil gitu ya. Stop bilang mereka generasi galauers. Emang kenapa kalau galau Bu? Emang ibu gak pernah galau? Pernah kan? Iya. Stop bilang mereka generasi rebahan. Emang kenapa kalau rebahan Bu? Ibu gak pernah rebahan? Enak lagi rebahan. Dan stop pokoknya menyebut mereka dengan istilah yang negatif, karena mereka akan tersinggung dan marah, dan mereka mengatakan, saya kan nggak tahu kalau mau lahir tahun sekian Bunda, kan gitu anak-anak ya. Iya, mari sebut mereka ya generasi Qur'ani, generasi Robbani ya, generasi yang baik-baik, karena itulah yang insya Allah terjadi. Saya nggak pernah minta uang karena saya pikir saya punya gaji. Maksud saya nggak ngerepotin suami.
Tapi laki-laki justru menganggap uang saya nggak dibutuhin istri. Bahkan saya dengar suami saya ngomong sama sahabatnya apa, duit gue emang nggak laku sama Aisyah, digituin saya. Saat itu sebelum 2006 tahun yang mulia ini. Astagfirullah, saya dengar, saya dapat kabarnya dari teman-temannya suami. Kok gitu? Padahal kan aku niatnya bantuin dia. Malah saya marah kan gitu. Setelah tahu 2006, oh astagfirullahaladzim. Mulai saat itu saya selalu minta uang. Seandainya tahu sejak 92, ngapain nggak minta uang? Tapi tentu harus yang manja-manja gitu. Kayak kemarin, ayah, aku mau ke Balikpapan. Mukanya gitu, terus minta uang. Terus laki-laki suka gini, nyindir-nyindir, kan kamu banyak uangnya. Ih, tapi kan lain. Terus gini mukanya, berapa? 200. Ih, 2 juta lah. Masa 200? 200 mah gue punya 2 juta nggak punya. Paham, Bu? Mulai belajar kayak gitu. Siapa yang selama ini minta uang sama suami? Teruskan.